Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 213. Setelah memeriksa uang itu, Li Wenbo berkata kepada Fang Qiu lagi, 80% ini berarti bahwa di antara 20 wanita, jika Anda dapat menemukan 80% wanita, Anda akan menang. Apa yang kamu katakan? Baik. Fang Qiu tersenyum dan berkata sambil mengangguk, kamu pegang uang ini untukku. Jangan lupa untuk memberikannya kepada saya nanti. Mendengar itu, wajah Li Wenbo menjadi gelap. Semua pemirsa yang menonton siaran langsung terdiam. Ayo mulai, kata Li Wenbo sambil mencibir. Aku akan membiarkanmu sombong untuk saat ini. Semakin tinggi Anda melompat, semakin keras Anda akan jatuh. Baru setelah itu, pintu ruang rapat terbuka. Staf segera mengantar seorang wanita di dalam. Fang Qiu mendongak dan menemukan bahwa wanita itu mengenakan topeng bedah dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak gemuk atau kurus. Wanita itu memasuki ruang pertemuan dan tidak ragu-ragu. Dia datang langsung ke meja, duduk di antara notaris dan Fang Qiu. Inilah wanita pertama. Li Wenbo menatap Fang Qiu dengan jijik dan bertanya, apakah kamu siap, Fang Qiu? Semua orang yang menonton siaran langsung menahan napas. Sudah lama. Bukankah ini saat yang kita semua tunggu-tunggu? Bisakah Fang Qiu merasakan pulsa secara akurat? Dan bisakah Li Wenbo, yang mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan, benar-benar menang? Pada saat ini, semua orang hanya menebak. Meskipun mereka semua merasa bahwa Fang Qiu akan kalah. Pada akhirnya, mereka tidak begitu yakin tentang hal itu. Ayo mulai. Menghadapi ejekan Li Wenbo, Fang Qiu berkata dengan tenang. Baik. Li Wenbo mengangguk. Ketika dia melihat Fang Qiu akan merasakan denyut nadi wanita itu, dia tiba-tiba tertawa dan bertanya dengan nada menggoda, Fang Qiu, bagaimana dengan merasakan denyut nadi saya terlebih dahulu untuk melihat apakah saya juga memiliki denyut nadi kehamilan? Kamu tidak. Fang Qiu melirik Li Wenbo, berwajah poker. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke kepala dan berkata, kamu tidak waras, jadi kamu tidak bisa hamil. Ketika dia mengatakan itu, wajah Li Wenbo menjadi dingin sekaligus. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menggoda Fang Qiu, tapi dia tidak berharap Fang Qiu menghinanya dengan mudah. Dia ingin menyala, tetapi dia tidak bisa karena itu siaran langsung. Dia ingin membangkang kembali Fang Qiu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tanpa daya, dia menyerah. Tapi para penonton yang menonton siaran langsung semua senang. Fang Qiu sebenarnya pandai membedah orang. Tidak sehat dalam pikiran. Bukankah dia bersumpah bahwa Li Wenbo idiot? Melihat layar peluru segera meledak di siaran langsung, Li Wenbo menggelapkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, berhentilah bicara omong kosong. Ayo mulai. Fang Qiu juga tidak ragu. Dia mengulurkan tangan langsung dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan wanita pertama, merasakan denyut nadinya. Tidak hanya penonton di studio, tetapi juga orang-orang yang menonton siaran langsung menahan napas pada saat ini. Tidak ada yang berani membuat suara seolah-olah mereka ada di tempat kejadian. Seperti yang dilakukan Li Wenbo. Dia hanya menatap lurus ke arah Fang Qiu tanpa mengatakan apa-apa. Sebelum dia, Fang Qiu mulai merasakan denyut nadi di tangan kirinya kemudian tangan kanannya. Setengah menit kemudian. Kamu tidak hamil. Fang Qiu berhenti berkata. Dia tidak merasakan denyut nadi kehamilan. Bahkan dengan sentuhan absolut, tidak ada perasaan nadi yang licin, jadi dia mengesampingkan kehamilan dengan pasti. Di studio, orang-orang jelas tidak berharap Fang Qiu begitu cepat. Hanya butuh dia setengah menit untuk mencapai keputusan. Seharusnya tidak seperti ini. Mereka yang awalnya tidak optimis dengan Fang Qiu sekarang memiliki lebih banyak keraguan tentang kemampuannya. Jika dia benar-benar dapat mengetahui apakah seorang wanita atau tidak dalam 1 menit, mengapa kita membutuhkan dokter pengobatan barat untuk pemeriksaan? Bukankah itu buang-buang waktu? Saat orang-orang meragukannya, Fang Qiu memalingkan matanya untuk melihat notaris. Tolong nyatakan hasilnya. Li Wenbo juga melihat ke notaris. Mendengar itu, Liu Yufen, notaris, meminta wanita pertama untuk melepaskan topengnya dengan kembali ke kamera dan kemudian menemukan laporan pemeriksaan wanita dari 20 laporan yang diberikan oleh rumah sakit. Setelah membandingkan kartu ID dan laporan pemeriksaan rumah sakit, ia kembali ke kursinya. Sudah diverifikasi bahwa laporan rumah sakit menunjukkan bahwa wanita itu memang tidak hamil. Notaris segera diumumkan. Fiuh. Mendengar itu, semua dokter pengobatan Cina yang menyaksikan pertempuran, serta para pendukung mereka, menghela napas lega pada saat yang sama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setidaknya itu tidak seburuk yang kami duga. Cukup bagus untuk melakukannya dengan benar setidaknya sekali.
Dibandingkan dengan suasana hati para pendukung pengobatan Cina, mereka yang juga dokter pengobatan barat serta mereka yang mendukung pengobatan barat semua menggelengkan kepala dan melengkungkan bibir mereka. Apakah orang ini menebaknya? Menilai dari bentuknya saja, aku juga bisa mengatakannya, belum lagi diagnosis nadi. Jika saya berada di tempatnya, saya juga bisa mendapatkan beberapa hak. Dia pasti sudah menebaknya. Di ruang rapat. Melihat bahwa Fang Qiyu menjawab kasus pertama dengan benar, Li Wenbo juga terkejut secara diam-diam. Dia benar-benar menjawab dengan benar. Orang ini beruntung. Tentunya mudah ditebak jika seorang wanita tidak hamil dengan merasakan denyut nadi. Saya akan membiarkan Anda menjawab dengan benar sekali. Ketika wanita yang sesungguhnya datang, bagaimana Anda bisa menebak? Memikirkannya, Li Wenbo segera berkata, selanjutnya, tolong. Tepat setelah itu, seorang wanita yang sedikit gemuk masuk dari luar ruang pertemuan. Para penonton dapat melihat melalui layar ponsel bahwa perut wanita itu sedikit bengkak. Meskipun perutnya tidak terlihat besar, itu juga tidak kecil, yang membuat orang berpikir bahwa dia tampaknya sedang hamil. Ketika wanita ini muncul, dalam siaran langsung, para penonton mulai mendiskusikannya sekaligus. Seseorang berkata bahwa wanita itu harus sementara yang lain mengatakan itu palsu dan dia pasti tidak. Tentu saja, Fang Qiyu tidak bisa melihat layar komputer. Sama seperti wanita terakhir. Begitu wanita kedua masuk, dia berjalan maju langsung dan duduk. Fang Qiyu mulai merasakan denyut nadinya. Dalam semenit, diagnosis denyut nadi selesai. Fang Qiyu tersenyum dan berkata kepada wanita itu, limpa kamu agak lemah. Pastikan untuk berolahraga untuk menurunkan berat badan dan menghindari kelembaban dan dingin. Wanita itu memandang Fang Qiyu dengan rasa ingin tahu. Kamu juga tidak hamil, kata Fang Qiyu dengan tegas. Wanita itu tertegun. Pada saat ini, mohon notariskan, kata Li Wenbo. Notaris segera memberitahu wanita kedua. Beberapa saat kemudian, sudah diverifikasi bahwa perempuan itu memang tidak hamil, kata notaris. Ini membuat mereka sedikit terkejut. Fang Qiyu tiba-tiba menjawab dengan benar 2 kali berturut-turut. Apakah dia benar-benar menebaknya? Meskipun mereka masih berpikir bahwa Fang Qiyu akan kalah, pada saat ini, semua orang merasa bahwa pertempuran telah menjadi menarik. Setidaknya, situasinya tidak sepihak seperti yang mereka pikirkan. Setidaknya, Fang Qiyu menjawab dengan benar tentang 2 wanita yang tidak hamil. Yang lebih penting adalah bahwa untuk wanita kedua, jelas bahwa dia tidak bisa menebak dengan penampilannya sendirian. Sepertinya dia menilai itu dengan merasakan denyut nadinya sementara juga mendiagnosis gejala lain. Li Wenbo masih tidak peduli tentang itu. Menurut pendapatnya, dia berpikir bahwa Fang Qiyu masih bisa menebak. Meskipun wanita itu terlihat hamil, selama dia tidak bodoh, dia harus tahu bahwa aku tidak akan menemukan wanita yang begitu mudah untuk dinilai untuk pertempuran ini. Jika itu wanita lain, Fang Qiyu pasti akan salah. Lanjutkan, selanjutnya. Li Wenbo mencibir dan berteriak. Tepat setelah itu, wanita ketiga masuk melalui pintu. Ketika wanita itu muncul, itu segera menimbulkan sensasi dalam siaran langsung. Layar komputer dipenuhi dengan banyak komentar. Wanita ini sangat cantik pada pandangan pertama meskipun dia mengenakan topeng. Selain itu, pakaiannya sangat elegan. Untuk sementara waktu, dalam siaran langsung, banyak pria sangat bersemangat dan menganggap siaran langsung itu sepadan. Meskipun 2 wanita pertama tidak mencolok, ketika wanita ini muncul, orang-orang ini langsung merasa seperti situs pertempuran menjadi catwalk. Dia sangat cantik. Sama seperti pemirsa di siaran langsung. Fang Qiyu dan Li Wenbo juga melihat wanita itu pada saat bersamaan. Mereka memandangnya dari atas ke bawah. Fang Qiyu menemukan bahwa perut wanita itu rata dan dia tidak terlihat sama sekali. Li Wenbo tidak menunjukkan emosi lain selain penghargaannya terhadap wanita itu seolah dia takut Fang Qiyu bisa melihat sesuatu dalam ekspresinya. Wanita ini sangat cantik. Dia melihatnya pada saat itu. Wanita itu mengenakan topeng. Dia berjalan ke meja dan duduk, mengulurkan tangan putih bersihnya ke Fang Qiyu. Fang Qiyu merasakan denyut nadinya. Sambil hati-hati merasakan denyut nadinya, dia menggerakkan alisnya sedikit. Itu nadi yang licin. Setelah merasakan denyut nadi yang licin, Fang Qiyu berkata, denyut nadi kehamilan haruslah nadi yang licin. Ketika dia mengatakan itu, para penonton di siaran langsung semua langsung bingung. Nadi kehamilan haruslah nadi yang licin. Mungkinkah dia benar-benar merasakan denyut nadi kehamilan? Wanita ini memiliki sosok yang baik. Dia tidak bisa benar-benar hamil, kan? Li Wenbo melirik Fang Qiyu dengan menghina dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam semenit, denyut nadi Anda normal dan Anda tidak sakit. Fang Qiyu berhenti dan bertanya, kapan kamu berhubungan terakhir kali?
2 bulan yang lalu, jawab wanita itu. Baik. Apakah menstruasi Anda normal dalam beberapa bulan terakhir? Fang Qiu terus bertanya. Cukup normal, jawab wanita itu. Apakah Anda baru saja mengalami haid? Tanya Fang Qiu lagi. Tidak, jawab wanita itu. Betul. Fang Qiu tersenyum sedikit dan berkata, selamat, kamu hamil. Ini adalah denyut nadi kehamilan. Tepat saat ini. Tunggu. Li Wenbo mengangkat alisnya. Dia menatap Fang Qiu dan berkata, Anda menilai semuanya dengan pertanyaan. Itu sama sekali bukan diagnosis denyut nadi. Jika Anda melakukannya dengan cara ini, bagaimana cara membuktikan bahwa dokter pengobatan Tiongkok dapat merasakan denyut nadi kehamilan? Apa itu dokter pengobatan Cina? Fang Qiu memandang Li Wenbo tanpa rasa takut dan berkata, dalam pengobatan Tiongkok, 4 aturan, lihat, dengar, tanyai, dan rasakan adalah prinsip dasarnya. Alasan mengapa saya bertanya kepadanya didasarkan pada diagnosis denyut nadi. Apakah kamu tidak mendengar itu? Dengar apa? Li Wenbo tertegun. Sejak awal, saya merasakan denyut nadi kehamilan. Tidakkah ini membuktikan bahwa saya menilainya dengan merasakan denyut nadinya? Dan pertanyaan ini hanya untuk mengkonfirmasi hasilnya begitu saya sudah merasakan denyut nadi kehamilan. Berbicara tentang ini, Fang Qiu menatap Li Wenbo dan terus berkata, saya tidak langsung bertanya padanya. Jika Anda menolak denyut nadi kehamilan, bagaimana dengan bertanya sendiri untuk melihat apakah Anda bisa menebak siapa yang hamil? Li Wenbo tercengang. Dia ingin membantah tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dilakukan Fang Qiu memang berbeda dari yang dia harapkan. Itu melampaui apa yang telah diantisipasi. Tapi apa yang dikatakan Fang Qiu juga benar. Dia benar-benar merasakan denyut nadi kehamilan pertama dan kemudian mengkonfirmasi hasilnya melalui penyelidikan. Bisakah ini tidak dihitung? Tentu saja tidak. Memikirkan hal ini, Li Wenbo berkata dengan suara dingin, ngomong-ngomong, ini ilmu semu. Saya tidak percaya bahwa Anda akan terus menebak dengan benar. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 214. Saat dia berbicara, Li Wenbo penuh percaya diri. Karena 20 wanita itu dipilih olehnya. Dia tahu persis berapa banyak dari mereka yang hamil hanya 1 atau 2 minggu, yang berarti tidak mungkin untuk menilai dengan menanyakan tentang menstruasi dan sebagainya. Dalam siaran langsung, orang-orang tidak berpikir itu masalah besar. Fang Qiu pertama kali merasakan denyut nadi kehamilan dan dia juga mengatakannya dengan keras sambil merasakan denyut nadi. Kemudian dia hanya mengkonfirmasi melalui penyelidikan. Dia tidak menanyakan pada awalnya dan kemudian mengatakan bahwa dia merasakan denyut nadi kehamilan. Seluruh proses membuktikan bahwa pria ini benar-benar merasakan denyut nadi kehamilan. Namun, meskipun mereka semua mengakui hasil yang dinilai Fang Qiu, sebelum hasil akhirnya disahkan, tidak ada yang tahu apakah jawaban Fang Qiu untuk diagnosis denyut nadi benar atau tidak. Jadi mereka semua melihat ke notaris. Harap notaris, Li Wenbo bertanya pada notaris. Beberapa saat kemudian, sudah diverifikasi bahwa wanita itu benar-benar hamil, kata notaris. Sebagian besar orang terkejut dengan hasilnya, terutama mereka yang tidak percaya pada dokter pengobatan Tiongkok. Setelah menyaksikan bahwa Fang Qiu benar-benar bisa merasakan denyut nadi kehamilan, mereka langsung tercengang. Ya dewa, dia benar-benar melakukannya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika itu mungkin, biasanya, dokter pengobatan Tiongkok tidak dapat melakukannya sama sekali tanpa pengalaman puluhan tahun. Bagaimana orang ini melakukannya? Tidak hanya mereka, tetapi juga para pendukung pengobatan Cina semua tertegun. Berbeda dari para pendukung pengobatan Barat, para pendukung pengobatan Tiongkok ini semua berpikir bahwa Fang Qiu tampak sedikit seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok setelah menyaksikan denyut nadi dan pertanyaannya. Namun, itu tidak cukup hanya terlihat seperti dokter. Berdasarkan pengalaman Fang Qiu saat ini, tidak mungkin baginya untuk merasakan denyut nadi kehamilan. Tetapi sekarang fakta itu terjadi di depan mata mereka. Khusus untuk wanita seperti itu yang sangat tegap dan tidak terlihat seperti hamil, Fang Qiu merasakan denyut nadi Kaan. Ini berarti dia benar-benar merasakan denyut nadi kehamilan. Tampaknya Fang Qiu tidak baik untuk apa-apa. Untuk sementara waktu, dalam siaran langsung, layar penuh sorak-sorai para pendukung pengobatan Cina. Mereka bersorak untuk pengobatan Tiongkok dan mengirim pujian mereka. Apalagi, suara kaget para penonton memenuhi studio. Di sini, mereka yang telah menonton siaran langsung dan memperhatikan pertempuran semua menghela nafas lega. Dia benar. Di asrama perempuan di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, ketika Jiang Miaoyu, yang suasana hatinya selalu stabil, mendengar bahwa Fang Qiu merasakan denyut nadi kehamilan dengan benar, dia gemetar dengan tinjunya yang terkepal. Saat dia melihat video,
matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Meskipun dari awal, Jiang Miaoyu mengatakan bahwa dia akan mendukung Fang Qiyu, itu hanya kata-kata. Sebenarnya, sama seperti orang lain, dalam hatinya dia tidak berpikir bahwa Fang Qiyu bisa menang, tetapi meskipun dia tahu ini, dia masih dengan keras kepala memilih untuk mendukung Fang Qiyu. Bahkan jika Fang Qiyu kalah, dia masih akan berada di sisinya. Mungkin karena dia berpikir seperti itu. Setelah mendengar notaris menyatakan hasilnya dan mengkonfirmasi bahwa Fang Qiyu merasakan denyut nadi dengan benar, Jiang Miaoyu juga tercengang. Fang Qiyu benar-benar merasakan denyut nadi kehamilan. Setelah itu, dia sangat gembira dan gembira. Terus bekerja dengan baik, kata Jiang Miaoyu pelan saat dia bersorak untuk Fang Qiyu. Jiang Mengji dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei juga merasakan hal yang sama. Aku tahu kamu sudah siap. Sementara Jiang Mengji menonton siaran langsung, suasana hatinya tidak terlalu banyak berubah. Sebaliknya, dia tersenyum penuh pengertian. Dia telah memfokuskan matanya pada Fang Qiyu dari awal, meskipun Fang Qiyu mengenakan topeng dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Di sebuah apartemen di Jiangjing, Qi Kaiwen berlari ke atas, langsung mengetik kata sandi untuk membuka pintu. Dia kebetulan melihat bahwa Su Miaolin sedang minum teh sambil menonton siaran langsung. Haha, Qi Kaiwen tertawa. Dia langsung berlari ke Su Miaolin dan duduk di sampingnya, berkata, "Junior, maukah kamu menyambutku?" "Tidak," kata Su Miaolin sambil melengkungkan bibirnya. "Junior, muridmu tampaknya sangat mengagumkan," kata Qi Kaiwen dengan pengasuh, "aku sudah menontonnya sepanjang jalan." Di kantor wakil presiden di gedung kantor. Duduk di depan komputer, Chen Yinseng tiba-tiba berdiri tegak dan menatap video langsung di monitor komputer saat dia mengangkat alisnya. Dia bergumam kaget, orang ini benar-benar melakukannya dengan benar lagi. Aku tidak menyangka kalau dia sehebat ini. Apakah saya salah menyalahkannya? Tidak mungkin. Bukan hanya pimpinan sekolah. Pada saat yang sama, semua mahasiswa pengobatan Cina Universitas Jiangjing yang menonton siaran langsung juga menghela nafas lega. Sepertinya Fang Qiyu memiliki beberapa bakat. Di ruang pertemuan ketiga di lantai 21 gedung Zhongfeng, Beijing. Di tempat pertempuran. Dengan pernyataan notaris, Li Wenbo menggelapkan wajahnya dan mendengus dingin, berkata, "Kamu bisa dianggap benar kali ini, tetapi ada 17 wanita yang tersisa. Wanita keempat, kumohon." Tepat setelah itu, seorang wanita lain diantar ke ruang pertemuan. Wanita ini juga bertubuh kekar dan tinggi, masih mengenakan topeng. Karena dia tinggi, penampilannya segera menarik perhatian pemirsa di siaran langsung. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran itu akan sangat menarik. Hanya saja mereka tidak bisa melihat wajahnya karena dia mengenakan topeng. Di sini, Fang Qiyu sudah mulai merasakan denyut nadinya. Dalam semenit. Ini bukan denyut nadi kehamilan. Kamu tidak hamil. Fang Qiyu berhenti dan berkata. Tidak ada tanda-tanda denyut nadi yang licin, bahkan dengan sentuhan mutlak. Karena itu, dia tidak hamil. Notaris mulai notaris sekaligus. Sudah diverifikasi bahwa wanita ini tidak hamil. Notaris menyatakan hasilnya dan Fang Qiyu benar lagi. Ini yang keempat. Semua jawabannya benar. Selanjutnya, tolong. Li Wenbo tampaknya sedikit cemas. Tepat setelah notaris menyatakan hasil dari wanita keempat, ia segera mulai berkeringat. Dia sangat ingin melihat Fang Qiyu salah. Saat dia mengatakannya, wanita kelima masuk. Wanita itu bertubuh sedang, tidak gemuk atau kurus. Mereka juga tidak tahu apakah dia hamil. Fang Qiyu tahu bahwa dia dipilih oleh Li Wenbo secara pribadi. Li Wenbo tidak akan membiarkannya melihat seorang wanita yang jelas sedang. Meskipun ada yang terlihat, mereka hanya membingungkannya. Tetapi dia tidak peduli karena dia akan menilai secara ketat oleh jenis-jenis denyut nadi daripada matanya. Silakan duduk, kata Fang Qiyu saat dia menjangkau untuk memberi isyarat kepada wanita itu. Ketika wanita itu mengulurkan tangan kanannya dan menunjukkan pergelangan tangannya, dia mulai merasakan denyut nadinya secara langsung. Saat merasakan denyut nadinya, Fang Qiyu dengan lembut mengambil alisnya dan kemudian tiba-tiba tertawa. Ini membuat orang lain bingung. Li Wenbo menatap dingin pada Fang Qiyu. Aku tidak perlu bertanya kali ini. Setelah merasakan denyut nadi, Fang Qiyu langsung berkata sambil tersenyum, ini denyut nadi kehamilan. Selamat atas kehamilan Anda. Jika aku benar, itu pasti laki-laki. Betulkah? Wanita itu bertanya dengan heran. Ya. Fang Qiyu mengangguk dan mengkonfirmasi. Ya dewa. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Dia tidak bisa hanya menilai bahwa dia tetapi juga dapat mengatakan bahwa itu laki-laki. Melihat reaksi wanita itu, sepertinya dia benar-benar hamil.
Dia tidak bisa sehebat ini. Pemirsa dalam siaran langsung semua tertegun. Begitu juga Li Wenbo yang duduk di tempat. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu benar-benar bisa melakukan ini. Dia bahkan dapat mengetahui jenis kelamin janin dengan diagnosis nadi. Mengapa pengobatan China, pseudosain, sangat mengagumkan. Saat dia curiga, Li Wenbo buru-buru menatap notaris. Mohon notaris. Semua pemirsa di siaran langsung juga melihat notaris, menunggu hasilnya diumumkan. Beberapa saat kemudian, sudah diverifikasi bahwa perempuan itu memang hamil, tetapi jenis kelamin janin tidak dapat dikonfirmasi, kata notaris. Ketika hasilnya keluar, semua orang yang menonton siaran langsung menjadi bersemangat segera. Ya dewa, dia benar lagi. Bagaimana mungkin? Apakah ini penipuan? Dia benar-benar dapat mengetahui jenis kelamin janin dengan diagnosis nadi. Semua pendukung pengobatan barat terkejut. Di mata mereka, semua itu sangat palsu. Itu benar-benar mustahil. Apakah mereka berkolusi? Tapi Li Wenbo adalah orang yang anti pengobatan Tiongkok yang kaku, bagaimana dia bisa berkolusi dengan Fang Qiu? Dibandingkan dengan para pendukung pengobatan barat, para pendukung pengobatan Cina semua bersemangat. Benar lagi. Dia benar-benar melakukannya lagi. Apakah dia menebaknya kali ini? Tidak. Terakhir kali ketika Fang Qiu merasakan denyut nadi kehamilan, ia dapat menilai dengan pertanyaan. Tapi kali ini, dia tidak menanyakan apapun dan langsung merasakan denyut nadi kehamilan. Apalagi, dia bisa memberitahu jenis kelamin janin. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dokter pengobatan Tiongkok benar-benar dapat merasakan denyut nadi kehamilan. Baik. Orang ini tampaknya memiliki beberapa talenta sungguhan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa Fang Qiu benar-benar bisa melakukan ini. Itu sangat mengejutkan dan mengejutkan. Kejutan yang menyenangkan. Benar lagi. Dia benar lagi. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, di asrama putri, Jiang Miaoyu, yang duduk di samping teman sekamarnya, sangat bersemangat. Teman sekamarnya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Fang Qiu juga seorang mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing serta teman mereka. Mereka senang melihat bahwa Fang Qiu menjawab dengan benar. Di asrama anak laki-laki. Dewaku. Dia merasakannya lagi. Zhou Xiaotian menatap terkejut pada Fang Qiu yang ada di dalam video dan berkata, yang termuda adalah raja yang terlalu indah. Dia terus-menerus menjawab dengan benar. Haha, yang termuda layak menjadi yang termuda. Dia benar-benar sesuatu. Sun Hao tertawa terbahak-bahak setelah syok awalnya. Tentu saja, yang termuda telah memenuhi harapan kita. Zhu Benzeng mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya dan kemudian berkata dengan penuh semangat, kamu benar. Dia benar-benar sesuatu. Di kantor wakil presiden. Oh. Melihat bahwa Fang Qiu menjawab dengan benar berturut-turut, Chen Yinseng terkejut terlebih dahulu. Kemudian dia merasa nyaman akhirnya. Mungkinkah orang ini akan menang? Tidak, itu tidak mungkin. Tapi gurunya adalah Su Miaolin. Mungkin. Tapi dia hanya mahasiswa baru. Chen Yinseng terus bergumam dan mengubah ekspresinya. Di rumah sakit, baik Shen Chun dan Su Mudong terkejut. Mereka tahu betul bahwa Fang Qiu sangat pandai dalam mengatur tulang, tetapi mereka tidak pernah memikirkan kemampuan luar biasa Fang Qiu dalam diagnosis denyut nadi. Di seluruh rumah sakit, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Cao Ze. Dia menyaksikan kebangkitan Fang Qiu dari ketika dia memasuki rumah sakit sebagai mahasiswa baru dan setiap langkah ke posisinya saat ini. Dia tidak pernah bisa sepenuhnya menerima kemampuan luar biasa Fang Qiu dalam mengatur tulang. Dan sekarang, dia menemukan bahwa kemampuan Fang Qiu dalam diagnosis denyut nadi juga sangat mengagumkan. Untuk sementara, Cao Ze senang dan belum tertekan. Dia senang karena Fang Qiu mewakili dokter pengobatan Tiongkok dan dia telah menjawab semuanya dengan benar. Bahkan jika jawaban berikutnya semua salah, para dokter pengobatan Cina tidak akan kehilangan muka. Tapi dia depresi karena Fang Qiu meninggalkan rumah sakit terlalu cepat.